Halo semuanya, kenalin saya Nanda. Saya sering banget bikin konten-konten seputar dunia konten kreator. Jadi apa aja yang saya rasakan di lapangan, saya coba share pengalaman saya di channel YouTube ini. Banyak juga nih teman-teman kita yang suka ngevlog, pada umumnya pakai lensa 24 mili. Sebenarnya nggak salah sih dengan lensa itu, cuman somehow kita terlalu tight nih, segini lah gitu ya, framingnya. Kadang-kadang ada juga teman-teman kita yang suka ngevlog, kalau bisa lingkungan sekitar juga kelihatan. Nah masalahnya, terkadang kalau lingkungannya udah kelihatan semua, kadang ada juga yang perlu kita blurrin, kita sembunyiin, lingkungannya mungkin nggak terlalu bagus semuanya kalau dilihat secara wide. Nah itu jadi problem. Jadi problem karena kita mau wide, kadang-kadang nggak semua juga waktu wide itu bagus masuk di dalam frame kita gitu ya. Jadi apa ya solusinya? Lensanya bisa wide tapi bisa bokeh juga. Makanya Sony ngeluarin lensa terbarunya nih. Nah ini dia nih lensanya. Ini lensa G dengan focal length 20 mm dan bukaan 1,8. Harga lensanya juga nggak murah juga sih untuk jajaran lensa Sony ini. Dibanderol sekitar hampir 14 jutaan juga. Teman-teman bisa cek sendiri langsung di marketplace ya. Nah ini ringan banget sih, soalnya beratnya cuma 373 gram aja. Ini cocok banget buat teman-teman yang ngevlog pakai kamera mirrorless. Nah lagi ngevlog tuh pegel kalau lensanya gede-gede kan. Nah ini cocok nih. Dan bukaannya bisa 1,8, jadi bokeh banget. Walaupun pakai wide tapi tetap bokeh. Kadang-kadang perlu juga sih kalau kita ngevlog itu sebuah tempat yang mungkin minim cahaya gitu kan, karena kita ngevlog di dalam gang atau kita ngevlog di dalam ruangan, kafe-kafenya mungkin nggak terlalu terang. Ada juga kan yang konsep kafenya yang redup-redup gitu. Nah jadi waktu kita ngevlog di sana di tempat yang gelap, ini bisa membantu karena bukaannya sampai 1,8. Nah berikutnya, jarak antara lensa ini ke subjek itu bisa dekat banget loh teman-teman. Sekitar 0,19 meter tuh masih tetap fokus. Jadi teman-teman kalau ngevlog kan kadang tangannya harus jauh-jauh gini kan, wah jauh-jauh gitu, biar bisa fokus. Nah ternyata ini dekat banget. Jadi kalau teman-teman begini aja nih sikunya, jadi kalau ngevlog segini, nah ini udah oke kok sebenarnya karena jarak lensanya langsung ngefokus di 0,19 meter. Terus waktu saya udah nyobain juga lensa ini, waktu saya ngevlog ataupun foto-foto arsitektur itu belum terlalu kerasa lah, nggak terlalu terasa distorsinya. Jadi kalau udah kayak 16 mili gitu kan itu udah mulai distorsi tuh gedung atau lengkungan-lengkungan tuh ada nampak tuh di garis-garis gedung. Nah kalau pakai lensa 20 ini masih bisa tersamarkan sedikit walaupun udah mulai distorsi juga. Tapi ini masih cocok sih buat teman-teman pakai ngevlog ataupun sesuatu yang di vlognya di arsitektur. Jadi nggak terlalu ini banget ya, nggak terlalu distorsi banget lensanya. Nah yang paling disayangkan, yang paling banget disayangkan dari lensa ini adalah dia nggak punya IBIS, jadi nggak ada stabilisasinya. Jadi teman-teman kalau mau pakai ini dikawinkan aja sama kamera yang punya IBIS juga di bodinya, atau teman-teman yang punya Alpha A6500 itu sudah ada IBIS di dalam bodinya, cocok banget. Nah untuk fitur-fitur di dalam lensanya itu sendiri sebenarnya saya lebih suka dengan diafragma yang ada kliknya. Jadi di sini ada pilihan ada klik dan nggak pakai klik. Kalau fotografer lebih suka yang ada kliknya. Jadi waktu ngubah diafragma kerasa tuh ketek-keteknya perubahannya. Tapi kalau sinematografer sukanya yang nggak pakai klik. Jadi waktu dibuka, nah jadi waktu diubah diafragmanya benar-benar smooth, nggak ada suara sama sekali. Katanya sinematografer pada suka. Kalau saya pribadi sih lebih suka yang ada kliknya ya. Jadi saya tahu saya lagi mengubah diafragma atau diafragma sedang di mana. Nah, jadi itu intinya balik ke kita masing-masing sih, ke penggunanya masing-masing. Lalu di sini seperti biasa ya ada tombol lock autofocusnya, ada manual dan autofocus juga. Ini sih sepintas ngingatin saya sama 24 mm karena lensanya 24 mm 1,4 karena nggak jauh-jauh beda dengan 24 mm. Cuma bedanya ini lebih lebar aja ininya vokalnya ya. Oke, teman-teman semua, saya sekarang sering banget kalau ngevlog pakai lensa 20 ini. Apalagi untuk konten-konten YouTube yang kayak sekarang ini.
karena lebih lebar. Nah, mungkin teman-teman bisa langsung cari-cari aja di marketplace. Mudah-mudahan suka dan cocok dengan focal length 20 mm 1,8. Oke, kawan jalan semuanya, semoga bermanfaat dengan apa yang saya sharing-sharing. Ini yang saya tahu, yang saya sharing adalah hal-hal yang saya tahu di dalam dunia content creator yang selalu saya lakukan. Kalau rasanya bermanfaat, silahkan di subscribe aja ya. Semoga bikin saya makin tambah semangat bikin konten buat kamu semuanya.